Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Sekarang kita akan bahas tentang Bayern guys, sama Vincent Kompany. Oke guys, siapa sangka ya guys, bek tangguh asal Belgia Vincent Kompany kini menjadi nakoda Bayern Munchen. Keputusan klub raksasa Jerman itu tentu saja mengujikan banyak orang guys. Setelah sempat merasakan pahitnya degradasi bersama Burnley, Kompany malah dipercaya untuk menangani salah satu klub paling bergengsi di Eropa. Sejak awal kedatangannya, Kompany langsung tancap gas guys. Bayern Munchen di bawah kepemimpinannya tampil sangat dominan. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan mudah. Lini serang Bayern pun seperti tak terbendung. Harry Kane sebagai ujung tombak tampil begitu tajam. Gol-golnya mengalir deras ke gawang lawan. Selain Kane, pemain-pemain seperti Musiala, Sané, dan Gnabry juga ikut menyumbang banyak gol. Namun, di balik performa gemilang ini, tantangan sebenarnya baru akan dimulai guys. Lawan-lawan berat seperti Bayer Leverkusen yang berakhir imbang tadi malam guys, dilanjut dengan Barcelona dan klub-klub besar lainnya sudah menanti. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Kompany dan Bayern Munchen. Apakah mereka bisa mempertahankan performa solidnya atau malah terhenti langkahnya guys? Nah, sekarang kita bahas kenapa Bayern begitu tangguh sama Kompany di awal musim guys. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi kunci keberhasilan Bayern Munchen di bawah asuhan Kompany. Yang pertama, gaya bermain menyerang. Kompany sepertinya ingin menjadikan Bayern sebagai tim yang sangat menyerang. Hal ini terbukti dengan banyaknya gol yang dicetak guys. Yang kedua, kerjasama tim. Para pemain Bayern terlihat sangat kompak dan saling mendukung satu sama lain di lapangan. Yang ketiga, pengalaman Kompany. Sebagai pemain top, Kompany memiliki pengalaman yang sangat berharga untuk dibagikan kepada para pemainnya. Sehingga masa depan Bayern Munchen di bawah kepemimpinan Kompany terlihat sangat menjanjikan. Namun tentu saja masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kompetisi di Bundesliga sangat ketat, begitu pula di Liga Champions guys. Apakah Kompany bisa membawa Bayern Munchen meraih kesuksesan yang lebih besar lagi? Kita tunggu saja perkembangannya. Menurut kalian, apakah Kompany adalah pelatih yang tepat untuk Bayern Munchen? Komen di bawah guys. Oke guys, kita lanjut bahas tentang Harry Kane, raja gol baru Bundesliga. Jadi striker Inggris ini lagi ngebuat heboh Bundesliga guys. Gimana nggak heboh? Dia baru aja pecahin rekor gol terbanyak buat pemain Inggris di Bundesliga. Dia ngalahin Jadon Sancho yang sebelumnya jadi pemegang rekor. Kane sekarang jadi raja gol baru di Jerman guys. Kalau dilihat statistiknya, perbedaan antara Kane dan Sancho itu jauh banget guys. Sancho butuh 118 pertandingan buat nyampe 40 gol. Sementara Kane cuma butuh 36 pertandingan buat ngelewatin angka itu guys. Wah, ini mah beda kelas banget ya guys. Dengan performa kayak gini, Kane kayaknya bakal terus bikin rekor baru lagi. Nggak cuma di Bundesliga, Kane juga jadi mesin gol yang nggak bisa dihentikan di Bayern Munchen guys. Udah nyumbangin banyak gol dan assist. Kane berhasil bikin lini serang Bayern jadi lebih tajam. Lawan-lawan Bayern aja dibuat pusing sama ketajamannya guys. Meski udah tampil gemilang, tantangan buat Kane masih banyak guys. Setelah melawan Leverkusen, nanti ada laga berat di Liga Champions melawan Aston Villa. Ini nih yang bakal jadi ujian buat Kane. Bisa nggak dia pertahankan performanya di pertandingan-pertandingan besar? Nah, Harry Kane kan lagi dalam performa terbaiknya nih guys. Dia udah buktiin kalau dia adalah striker kelas dunia yang layak diperhitungkan. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, Kane bakal jadi ancaman serius buat semua tim yang berhadapan dengan Bayern Munchen. Nah, menurut kalian sampai berapa banyak gol yang bisa dicetak Harry Kane musim ini guys? Kira-kira berapa guys? Tebak guys. Lanjut. Selain raja Bundesliga, Harry Kane juga jadi raja gol baru di Liga Champions untuk pemain Inggris guys. Sampai-sampai Rooney pun tersingkir guys. Dia baru bikin sejarah di Liga Champions guys. 4 gol dalam satu pertandingan. Gila nggak guys? Kane udah ngalahin rekor Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di Liga Champions. Di pertandingan melawan Dinamo Zagreb, Kane benar-benar jadi bintang lapangan. 4 golnya bikin kita semua tercengang guys. Mulai dari gol penalti yang tenang sampai gol-gol spektakuler lainnya. Kane menunjukkan kalau dia memang striker kelas dunia. Ada sedikit drama VAR di pertandingan itu guys. Gol Gnabry dianulir tapi Bayern langsung dikasih penalti. Kane yang jadi algojo dengan tenang dia bikin gol pertama. Setelah itu gol-golnya kayak air terjun guys. Nggak berhenti-berhenti guys, ngalir terus. Dengan adanya Kane, lini serang Bayern jadi makin tajam. Lawan-lawan Bayern sekarang harus waspada banget guys, karena Kane jadi ancaman serius buat semua tim di Liga Champions. Nah, setelah mencetak sejarah di Liga Champions, Kane dan Bayern bakal menghadapi pertandingan-pertandingan berat lainnya guys, seperti yang kita bahas tadi. Kira-kira apakah Kane bisa mempertahankan performanya yang luar biasa ini guys? Gimana menurut kalian guys? Lanjut lagi guys, masih ngebahas tentang Kane. Thomas Muller baru-baru ini kasih pertanyaan yang bikin kita semua penasaran. Pas ditanya siapa striker terbaik yang pernah main bareng sama dia, Muller nggak langsung jawab Harry Kane guys. Wah, kok gitu guys? Menurut Muller, setiap striker punya kelebihan masing-masing. Ada yang jago dribble, ada yang cepat larinya. Tapi kalau soal finishing, Kane emang nomor 1 guys. Jadi menurut Muller, nggak ada striker
striker yang paling jago secara keseluruhan. Semua tergantung situasi dan kondisi. Ngomong-ngomong soal Muller, dia sendiri udah jadi legenda hidup di Bayern Munchen. Rekor penampilannya udah ngalahin banyak pemain legendaris lainnya guys, tapi Muller nggak pernah puas. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik buat Bayern. Masih nyambung soal Harry Kane guys, ternyata Bayern panik guys. Kane cedera, nasib di Liga Champions pun terancam guys. Pas lawan Leverkusen kemarin, Harry Kane cedera guys. Kane terlihat kesakitan di pergelangan kaki dan harus ditarik keluar lapangan. Ini bikin fans Bayern langsung khawatir, apalagi pertandingan penting lawan Aston Villa di Liga Champions tinggal menghitung hari. Kehilangan Kane jelas jadi pukulan besar buat Bayern. Dia akan jadi mesin gol utama mereka. Sekarang semua mata tertuju ke hasil tes medis Kane. Kalau dia absen, lini serang Bayern bakal kehilangan taji guys. Nah, hasil tes medis Kane bakal menentukan seberapa lama dia harus absen. Semua fans Bayern berharap Kane bisa cepat pulih dan siap main lagi. Tapi kalau cederanya parah, Bayern harus siap-siap cari solusi lain. Pertandingan lawan Aston Villa bakal jadi ujian berat buat Bayern. Tanpa Kane, mereka harus bekerja ekstra keras buat bisa meraih kemenangan. Tapi siapa tahu ada kejutan ya guys. Mungkin pemain lain bisa tampil gemilang dan menggantikan peran Kane. Kira-kira siapa yang cocok jadi pengganti Kane kalau dia absen guys? Lanjut guys, ada rumor transfer guys. Bayern Munchen lagi ngincar kiper Liverpool Alisson Becker. Wah, kenapa sih Bayern tertarik sama Alisson? Soalnya Manuel Neuer, kiper legendaris Bayern, udah mulai sering cedera dan usianya juga nggak muda lagi guys. Bayern butuh kiper yang lebih muda dan punya potensi besar untuk jangka panjang. Alisson dengan kemampuan yang luar biasa jadi pilihan yang sangat menarik. Apalagi kontrak Neuer bakal habis akhir musim ini. Jadi bisa aja ini jadi akhir dari era Neuer di Bayern. Liverpool sendiri udah punya rencana buat masa depan. Mereka udah siap-siap datangkan kiper muda berbakat Georgi Mamardashvili dari Valencia. Jadi kalau Alisson pindah ke Bayern, Liverpool nggak akan kehilangan kiper berkualitas. Transfer Alisson ke Bayern ini jelas bakal jadi salah satu transfer paling menarik musim depan. Bayern harus siap-siap keluarin duit banyak buat dapetin Alisson. Tapi kalau transfer ini berhasil, Bayern bakal punya kiper nomor 1 dunia. Nah, menurut kalian siapa yang bakal rugi kalau transfer ini terjadi guys? Bayern atau Liverpool? Lanjut guys, ada kabar kalau Musiala bakal cabut dari Bayern. City dan Madrid siap berebut guys. Musiala lagi-lagi jadi incaran banyak klub top Eropa guys. Kabarnya dia lagi mempertimbangkan untuk pindah klub. Wah, ini bikin fans Bayern langsung deg-degan guys. City dan Madrid lagi gencar ngejar tanda tangan Musiala. City butuh pengganti Kevin De Bruyne, sementara Madrid pengen tambah amunisi di lini tengah. Keduanya lihat Musiala sebagai pemain yang punya potensi besar untuk jadi bintang dunia. Musiala sendiri udah ngasih sinyal kalau dia terbuka buat segala kemungkinan. Kontraknya di Bayern masih panjang, tapi dia belum mau memperpanjangnya guys. Ini bikin klub-klub lain semakin yakin buat ngajak Musiala pindah. Pertanyaan besarnya sekarang adalah klub mana yang bakal berhasil dapetin tanda tangan Musiala? Bayern jelas bakal berusaha sekuat tenaga buat pertahanin pemain mudanya guys. Tapi dengan iming-iming gaji besar dan proyek jangka panjang, City dan Madrid juga punya peluang besar. Nah, kira-kira apakah Bayern bakal kehilangan Musiala musim depan guys? Gimana menurut kalian guys? Lanjut, ada kabar Goretzka akan ke MU guys. Ini kabar gembira buat fans MU guys. Leon Goretzka, gelandang tangguh Bayern Munchen, sepertinya bakal segera merapat ke Old Trafford. Goretzka yang sudah lama diincar oleh Erik ten Hag kini semakin dekat untuk bergabung dengan MU. Bayern Munchen sendiri udah siap untuk melepas Goretzka. Alasannya apa guys? Goretzka sudah tidak masuk dalam rencana pelatih baru Bayern, Vincent Kompany. Selain itu, kontrak Goretzka juga tinggal 2 tahun lagi. Jadi Bayern ingin menjualnya sekarang agar mendapatkan harga yang bagus. Bayern berharap MU bisa segera membeli Goretzka pada Januari 2025 ini nanti guys. Kalau ditunda sampai musim panas, harganya bisa turun drastis. Jadi MU harus buruan kalau nggak mau kehilangan kesempatan emas ini. Harga yang ditawarkan Bayern untuk Goretzka juga cukup terjangkau, sekitar 25-30 juta euro. Dengan kualitas yang dimiliki Goretzka, harga segitu sangatlah wajar guys. Tinggal negosiasi aja antar kedua klub. Dengan bergabungnya Goretzka, lini tengah MU akan semakin solid. Ten Hag bisa punya opsi baru di lini tengah selain Casemiro dan Eriksen. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya guys. Nah, menurut kalian apakah Goretzka akan cocok bermain di MU guys? Komen guys. Lanjut, masih soal transfer guys. Ada perang bintang guys antara Munchen dan Madrid. Lagi berebut tanda tangan Florian Wirtz. Bintang muda Bayer Leverkusen, Wirtz yang lagi bersinar banget musim ini jadi incaran banyak klub top Eropa. Leverkusen nggak mau lepas Wirtz dengan harga murah. Mereka pasang harga 125 juta pound sterling guys. Dahsyat. Bayern sih berharap bisa dapat diskon, tapi Leverkusen kayaknya masih teguh pendirian. Bayern dan Madrid sama-sama ngincar Wirtz. Bayern butuh gelandang kreatif buat nambah kekuatan lini tengah mereka, sedangkan Madrid pengen mengamankan masa depan lini tengah mereka. Pertanyaan besar sekarang, siapa yang bakal berhasil dapetin tanda tangan Wirtz? Bayern atau Madrid? Kita tunggu aja kelanjutannya guys. Ini bakal jadi salah satu transfer saga paling menarik musim ini. Ada 2 pertanyaan guys. Kira-kira klub mana yang paling cocok buat Wirtz? Dan kalau pindah, kira-kira berapa harga akhir yang bakal disepakati untuk transfer Wirtz? Komen di bawah guys. Oh ya guys, jangan lupa like dan share videonya guys. Dan satu lagi guys, jangan lupa subscribe. Thank you.